Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 51 ya. Nah, jadi ayat 51 surah Al-An'am. Nah, ayat ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna yuhsyuru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi' la'allahum yattaqun." Jadi ayat ini menegaskan kepada Nabi bahwa ada orang-orang yang layak ataupun pantas untuk diberi petunjuk, ada orang-orang yang tidak pantas. Jadi ada orang-orang yang bisa menerima peringatan daripada Al-Quran, ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak bisa menerima peringatan daripada Al-Quran. Jadi beberapa ayat di belakang itu semua adalah gambaran tentang orang-orang yang tidak bisa menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa diajak ya untuk kemudian beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi dan kita sudah jelaskan di ayat di ayat 51 ini pada pertemuan yang lalu. Jadi ketika ada sejumlah manusia, ada sekelompok orang yang jangankan diberi berita gembira, mereka diancam saja mereka tidak merasa terancam. Nah, tapi di sana ada orang-orang yang mereka ini tidak perlu kepada ancaman ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bisa diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di ayat 51 Allah menyebutkan ya, menjelaskan kenapa ada orang-orang yang sudah diancam sedemikian rupa tapi mereka tidak merasa terancam begitu. Sehingga perasaan aman daripada ancaman itu memberi konsekuensi mereka merasa nyaman dengan kekafiran yang ada pada mereka pada saat itu. Nah, di ayat 51 Allah menyebutkan wa anzir bihil ladzina yakhafuna yuhsyuru ila rabbihim. Jadi beri peringatan kepada orang-orang yang takut di mana mereka akan dihalau ya, dikumpulkan nanti di hadapan Tuhan mereka, yaitu di mahsyar pada hari kiamat. Jadi ini sudah kita jelaskan bagaimana peran iman ya, kepada hari akhir bagi seseorang ya. Jadi iman inilah yang menyebabkan seseorang ini terancam di dalam hidupnya ya, sehingga dia ini tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi ada keyakinan kepada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, begitu juga nanti orang-orang ini juga akan mudah terpancing ataupun termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena juga mereka meyakini bahwa di sana ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan kepada mereka. Nah, lanjutan daripada ayat 51 ini Allah kemudian berfirman, "Wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabi min syai'in wa ma min hisabika 'alai min syai'. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin." Nah, jadi seperti yang kita sudah sampaikan bahwa beberapa ayat di belakang itu adalah bentuk interaksi yang terjadi antara Nabi dan mereka orang kafir Quraisy pada ketika itu, terutama mereka
pemuka-pemukanya, jadi pembesar-pembesar Quraisy. Nah, Nabi mencoba untuk mengajak mereka kepada Islam. Nah, sampai ajakan itu berakhir dengan ancaman-ancaman seperti yang telah disebutkan dan kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, di beberapa ayat yang telah kita bacakan. Artinya ajakan itu yang tadinya mungkin secara soft gitu, secara lembut, tapi kemudian Allah terpaksa kemudian menurunkan ayat-ayat yang memberi ancaman-ancaman kepada mereka. Dan ini juga secara tidak langsung Nabi pada ketika itu sudah mulai memberi ancaman kepada mereka melalui ayat-ayat yang Allah turunkan. Nah, dialog itu ataupun interaksi itu terus terjadi, ajakan itu terus terjadi sampai kemudian mereka meminta ya kepada Nabi itu berbagai macam hal. Jadi kalau bisa kita katakan di sini mungkin ini semacam pedakan. Ini maksud kalau kita mau buat dalam bentuk cerita yang lebih konkret, jadi Nabi datang kepada mereka, mengajak mereka dengan cara lembut. Nah, cara lembut ini ditolak oleh mereka. Lalu kemudian Nabi pun mengajak mereka dengan cara ancaman-ancaman seperti kita sudah jelaskan. Nah, ancaman-ancaman ini pun tidak membuat mereka bergeming. Nah, sampai kemudian ketika mereka merasa terpaksa dengan ajakan Nabi, karena Nabi sudah mulai mengancam-ngancam gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka pun mencoba menawarkan syarat-syarat tertentu. Nah, Muhammad, kami akan beriman kalau sekiranya kamu begini, begitu, dan seterusnya. Dan itu sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, sampai kemudian Allah mengatakan, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilayya qul hal yastul a'ma wal basir afala tatafakkarun. Jadi di mana Allah kemudian tidak memenuhi permintaan dan syarat-syarat yang mereka tawarkan kepada Nabi, karena sesungguhnya seperti yang kita katakan bahwa syarat ini bukan untuk kemudian mereka beriman, tapi lebih kepada celah agar kemudian mereka ini tidak lagi diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu oleh Allah kemudian memberi satu apalah kepada mereka ini, penekanan kepada mereka. Nah, kalau sekiranya mereka mau menggunakan akal, mau berpikir, maka mereka akan mendapatkan kebenaran dan kemu'jizatan pada Islam ini. Mereka akan mendapatkan kebenaran daripada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sampai kemudian Allah mengatakan hanya orang-orang tertentu yang mereka bisa diberi ancaman, artinya yang akan merasa terancam. Nah, itu adalah orang-orang yang yakin kepada hari pembalasan. Nah, dalam interaksi yang terjadi antara Nabi dan mereka orang musyrikin, nah di sana ada beberapa hal lain yang oleh orang musyrikin ini mensyaratkan kepada Nabi. Nah, kalau tadi mereka meminta hal-hal yang di luar bukan suatu yang mustahil lah ya, di luar kesanggupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka juga ternyata dalam cerita ayat ini mereka juga sempat meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, kami akan mengikutimu kalau sekiranya kamu meninggalkan beberapa pengikutmu. Nah, memang di sini tidak disebutkan, tapi kita bisa melihat dari ayat ini ya, seperti ayat yang sebelumnya ketika Allah mengatakan qul la aqulu lakum indi khazainullah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tadinya meminta syarat yang sulit dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka juga masih terus mengajukan syarat. Nah, syarat selanjutnya yang mereka minta apa? Mereka minta supaya kemudian Nabi ini meninggalkan sejumlah pengikutnya. Nah, siapa pengikut yang diminta oleh mereka agar Nabi meninggalkan mereka ini? Ini orang-orang lemah dari pengikut Nabi. Ya, jadi mereka ini para budak ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang pertama-tama Islam kepada Nabi ini di awal keislaman di awal perjalanan Islam itu banyak orang-orang lemah. Jadi mereka para budak. Kita kenal di sana ada Nabi sendiri punya anak angkat Zaid bin Harithah, itu seorang budak ya, yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Bilal bin Rabah. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Ini semua para budak. Di sana ada Ammar bin Yasir, ada Khabbab. Jadi ini semua para budak. Nah, jadi mereka ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad, kalau sekiranya kamu mau meninggalkan mereka, maka kami akan beriman, kami akan mengikuti ajaranmu. Nah, karena mereka merasa tidak sebanding dengan budak-budak tersebut. Nah, jadi kalau kami beriman kepadamu,
maka otomatis mereka akan duduk bersama dan sejajar dengan para budak-budak yang selama ini budak-budak itu adalah budak-budak mereka begitu ya. Nah, jadi atau paling tidak ini budak begitu. Jadi namanya budak. Ya dimanapun status budak sampai pada hari ini tetap dia tidak selevel dengan manusia merdeka. Dan mereka merasa tidak nyaman begitu. Jadi kalau sekiranya mereka beriman lalu kemudian mereka harus bergabung dengan budak-budak tersebut, mereka harus duduk ya. Jadi melantai begitu dengan para budak. Jadi sederajat dengan para budak. Nah, apakah kemudian Nabi menuruti keinginan mereka? Nah, ini yang menyebabkan kemudian Allah mengatakan di sini, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Nah, disinilah yang kemudian Allah katakan, jangan sekali-kali engkau mengusir mereka, orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi orang-orang yang menyeru Tuhan mereka baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajhah. Jadi tidak ada yang mereka inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini Allah kembali menjelaskan kepada Nabi. Nah, ini lebih kurang ayat ini nanti mirip-mirip dengan kasus yang terjadi dengan dengan Abdullah ibni Ummi Maktum. Di mana pada suatu hari, dan ini yang menyebabkan turun surah Abasa wa Tawalla. Di mana pada suatu hari Nabi sedang menyambut beberapa pemuka Quraisy, dan Nabi berharap dalam sambutan beliau itu ada di antara mereka yang kemudian mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu dengan keimanan mereka ini tentu akan ada pengikut-pengikut di belakang mereka yang nanti meramaikan Islam, itu kan akan beriman bersama pembesarnya ini. Nah, dalam kondisi Nabi sedang berdialog dengan bernegosiasi ini dengan pemuka Quraisy, tiba-tiba kemudian dari jauh datang Abdullah ibni Ummi Maktum. Dan kita tahu Abdullah ini orang yang tidak bisa melihat, jadi beliau matanya buta. Nah, dari jauh beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni bima 'allamakallah." Jadi, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Nah, Nabi pada saat itu beliau tidak langsung mengindahkan apa yang diserukan oleh Abdullah ibn Maktum. Jadi beliau bahkan pada ketika itu sempat merasa tidak enak, ya, merasa tidak nyaman ketika beliau sedang berkomunikasi dengan mereka orang Quraisy ini, dengan pemuka Quraisy. Tiba-tiba ada yang memanggil gitu. Jadi beliau merasa terganggu dengan panggilan Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, ketika beliau terasa terganggu di sini, Allah kemudian menegur Nabi. Ya, ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tegurannya seperti yang kita baca di dalam surah Abasa. Sanallahu kana abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Jadi Allah mengatakan dia telah berwajah masam dan berpaling ketika seorang yang a'ma datang kepadanya. Jadi orang yang buta tadi datang kepada Rasulullah SAW. Nah, poinnya ada pada kalimat wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'hu dzikra. Amma man istaghna fa antalhu tasad wa ma 'alaika alla yazakka. Nanti disambung di dalam cerita Al-An'am ini. Jadi Allah di sini menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Abdullah ini dan siapa sesungguhnya sanadid Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang datang menjumpai Nabi, yang seakan-akan mereka ini pingin mengikut ajaran Nabi. Nah, jadi di surah Abasa itu Allah jelaskan. Jadi bahwa orang yang datang ini betul-betul orang yang ingin mendapatkan pelajaran. Ini orang-orang yang ingin menyucikan jiwa mereka, jiwanya, gitu ya. Jadi ini orang-orang yang betul ikhlas sebenarnya. Nah, sementara ini tidak ikhlas ini orang. Ya, betul. Nah, cuman Nabi tetap di sini pada beliau adalah seorang manusia dan tidak ada siapa yang mengetahui hati seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah memberitahukan kepada Nabi. Jadi ketika Nabi merasa tidak nyaman dengan Abdullah ini, nah Allah kasih tahu bahwa justru ini orang yang serius ingin mendapatkan Islam. Ini orang yang ingin belajar, wahai Muhammad. Ini orang yang akan menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya. Nah, sementara ini tidak. Kira-kira begitu. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama walaupun tidak mirip persis. Nah, di sini Allah katakan wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi Allah berpesan kepada Nabi, jangan coba-coba kau mengusir mereka ini. Jadi ketika orang Quraisy meminta kepada Nabi supaya meninggalkan orang-orang lemah tadi ini, semisal Bilal, Khabbab dan beberapa orang lainnya, nah Allah langsung mengatakan jangan pernah kau tinggalkan mereka wahai Muhammad.
Jadi di sini Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang siapa sebenarnya mereka ini orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi dan siapa sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang selama ini berada di belakang Nabi, orang-orang yang as-sabiqunal awwalun ini sebenarnya. Ada beberapa orang, termasuk nanti Salman Al-Farisi, ya. Ini orang-orang yang orang-orang yang bedakan. Jadi meskipun mereka adalah para budak, ya, tapi mereka ini orang-orang yang betul-betul berjuang di dalam Islam ini. Jadi dan fadilah mereka juga luar biasa. Para hadirin yang berbahagia, saya kira mungkin di pelajaran Ustaz Irwanto itu bisa ditelusuri, ya, fadilah tentang beberapa sahabat ini. Ini orang-orang yang mula-mula Islam pada ketika itu.